Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa huwa Allahu alladzi la ilaha illa huwa walahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas bab tematik yang terkait dengan apa yang harus kita mulai di dalam berdakwah. Ada sebuah murasalah atau ada sebuah korespondensi antara Sayyid Qutb rahimallahu taala dengan Syekh Jamil Zainu tentang apa yang harus dimulai dengan nabda'ud dakwah. Kita memulai dakwah itu kita mulai dari mana? Apakah al-hukumiyah? Apakah kita berdakwah itu memulai dari siasa, politik, ataukah kita mulai dakwah itu dari at-tauhid? Ya. Lalu kemudian murasalah itu dijawab oleh Syekh Jamil Zainu bahwa nabda'ud da'wah bitauhid. Ya. Jadi kita memulai dakwah itu dengan tauhid. Ya. Karena memang seluruh para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tauhid. Sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami utus pada tiap-tiap generasi, pada tiap-tiap zaman itu seorang utusan nabi dan rasul yang mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua misi. Nah, misi dakwah inilah yang kemudian sebagai pakem setiap dai, setiap mubaligh untuk memperhatikan dua misi ketika diutusnya para nabi dan rasul, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhi dari perkara-perkara at-taghut. At-taghut memiliki makna melampaui batas atau berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara ibadah, berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara ad-din, yaitu agama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari inilah kemudian ya, kita mencoba untuk menjabarkan bahwa dakwah itu memiliki dua kandungan makna atau aspek yang melatar belakangi sebuah dakwah. Ini materi saya berikan ketika
memberikan pelatihan di salah satu pimpinan ranting Muhammadiyah, cabang Muhammadiyah Candi. Ini saya berikan pada hari Sabtu 29 Oktober. Tapi nampaknya perlu kami sampaikan dalam kajian pada subuh hari ini. Yang pertama yaitu dakwah tasfiyah. Dakwah tasfiyah ini adalah purifikasi, yaitu memurnikan ad-dinul Islam ini dari perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan, ya, dari perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan umat, dari perkara-perkara yang menjadikan ad-dinul Islam ini terkotori. Maka ada semacam gerakan dakwah at-tasfiyah, yaitu tasfiyah, yaitu purifikasi atau tauhid. Nah, ini juga menjadi kaitannya melatar belakangi gerakan dakwah Muhammadiyah ketika berdiri pada tahun 1918, ya, yang telah ditancapkan tonggak dakwah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan rahimallahu ta'ala, yaitu kita berhadapan dengan kultur masyarakat yang pada waktu itu masyarakat yang terkotori dengan keyakinan-keyakinan animisme, ya, atau dinamisme, sehingga kita kenal dengan gerakan dakwah Muhammadiyah pada waktu itu adalah gerakan yang berorientasi kepada pemberantasan TBC. Apa TBC itu? Taklid, bid'ah, dan khurafat atau tahayyul, ya. Ini sebagai satu gerakan dakwah, ya, sehingga kultur pada saat lahirnya Muhammadiyah itu dihadapkan dengan kondisi situasi masyarakat pada waktu itu, betapa mereka sangat meyakini dengan perkara-perkara tahayyul, bid'ah, dan khurafat, ya. Maka kalau ini dikatakan sebagai dakwah salafiyah, maka sesungguhnya Muhammadiyah itu memiliki dakwah salaf melebihi daripada yang saat ini mereka mengaku dirinya salafi. Tasfiyah itu dari akar kata sofa yasfu, sofwan wasufuwan wasofaun, ya, ini akar kata dari kata tasfiyah, memiliki makna pemurnian atau memurnikan keyakinan akidah yang salah kepada keyakinan akidah yang baik dan benar, yaitu menyeru umat manusia dari perkara syirik kepada tauhid, dan menyeru umat manusia dari bid'ah kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi dakwah Muhammadiyah ketika lahir di tengah-tengah umat manusia itu dihadapkan dengan kultur umat manusia yang sedemikian hebatnya, ya, suatu contoh ketika seseorang ibu hamil pada umur tertentu, ada yang dinamakan dengan ritual kultur apa yang dinamakan tingkepan. Ini adopsi dari kultur-kultur yang bukan diajarkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang mengenal adalah akikah. Nah, maka ketika keberadaan Muhammadiyah pada saat itu, ya, maka mencoba untuk menyeru umat masyarakat ini untuk mengenal terhadap apa yang dijadikan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, masih melekat pada hari ini. Ya, ketika seorang melahirkan ari-arinya, dan sampai hari ini kita pun masih melihat
Ari-arinya kemudian dipendem, kemudian ditaruh, dicungkup, kemudian diberikan lampu. Nah, ini adalah merupakan kultur-kultur yang kemudian dicoba untuk dibawa kepada pemahaman yang benar, ya, diberikan lampu oblik, ya, dan segalanya itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kultur. Dan kita mencoba untuk menjelaskan kepada masyarakat ini bahwa ada sebuah ajaran dari Islam ini menyeru umatnya itu untuk mengenal bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi situasi masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Nah, makna yang disampaikan di dalam tasfiyah ini memiliki makna tasfiyatul ulumi asy-syar'iyyati mimma 'alaqa biha min ijtihadatin marjuhatin i'tamadat ala adillatin ghairi thabitatin au dalalatin ghairi zahiratin, ya. Tasfiyatul ulum memiliki makna pemurnian ajaran Islam dari sesuatu hal yang terkait dengan ijtihad yang berdasar dengan dalil-dalil yang lemah atau dalil-dalil yang tidak jelas, ya. Nah, ini menunjukkan apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka butuh pedoman bagi umat Islam untuk di dalam mengamalkan ibadah ini, dia harus berpedoman kepada nas-nas Al-Quran, dan nas-nas Al-Quran itu kemudian dijelaskan dengan nas hadis yang sahih. Maka butuh kita itu belajar tentang bagaimana amaliyah ibadah kita ini itu ternaungi dengan nas Al-Quran dan nas hadis yang sahih. Dari sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu amalan yang bersumber pada nas yang lemah dan tidak jelas sumber pengambilan dalilnya, maka akan meledai syariat Islam yang mulia ini, dan hal tersebut diakibatkan karena 3 hal. Ini dari saya sendiri mencoba untuk mendeskripsikan apa 3 hal itu, yaitu 1, tersebarnya hadis-hadis palsu. Kenapa orang itu kemudian senang di dalam melaksanakan amalia itu? Biasanya mereka itu mendasarkan kepada umumnya itu karena ada semacam stimulasi, ada semacam bentuk pengaruh terhadap fadilah amal, ya. Yang fadilah amal itu ya ada sebagian kemudian dinaskan dalam sebuah hadis sahih, ada yang kemudian fadilah amal ini kemudian tidak terbukukan di dalam sebuah hadis yang sahih, sehingga mereka menganggap itu adalah merupakan fadilah amal yang bersumber dari hadis sahih. Misalnya kita masih menjumpai satu teks hadis, kurang lebihnya teks hadisnya itu pada tiap-tiap sesuatu memiliki kolbun, memiliki jantung. Ya, maka jantungnya Al-Quran itu adalah surah Yasin. Maka kemudian para ulama mencoba untuk meneliti keabsahan dari hadis ini. Ternyata hadis ini dijumpai riwayatnya itu banyak, rawi-rawinya itu tidak dikenal. Sehingga para muhaddisin, para ahli hadis itu kemudian memberikan satu catatan di situ dengan kalimat la aslalahu. Hadis ini tidak memiliki dasar. Ya. Ini bisa dilihat dari ini
hadis palsu. Ya. Ini saya coba untuk mendeskripsikan tentang makna hadis palsu. Itu adalah al-hadisul maudhu huwal mukhtalaqu al-masnu', yang memiliki hadis yang diada-adakan, dibuat-buat. Artinya hadis yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dusta, ya, dan tidak ada kaitan yang hakiki dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk dhaif yang paling jelek dan paling membahayakan bagi Islam dan pemeluknya. Ini saya nukil dari kitab Ulumul Hadis halaman 308 sampai 309, ditulis oleh Dr. Nuruddin Aital. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus berhati-hati dengan hadis-hadis palsu ini? Karena hadis-hadis palsu ini juga ada hadis-hadis yang kemudian membahayakan usul, masalah keyakinan. Ini saya coba memberikan contoh. Salah satu hadis palsu itu adalah lau asanu ahadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu la aslalahu, ya. Artinya, seandainya salah seorang dari kalian berbaik sangka kepada sebuah batu, ya, niscaya batu tersebut akan memberikan manfaat kepadanya. Coba Anda bisa merenungkan bagaimana seseorang yang memiliki akal yang sehat mencoba untuk meyakini terhadap keistimewaan sebuah batu. Dan kemudian hadis ini kemudian dinisbahkan, ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal ini tidak ada hubungannya dengan qaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang terjadi, ya, era yang lalu kita teringat dengan kejadian di mana itu di Jombang gitu, ya. Kalau nggak salah di Jombang, ya, batu apa namanya itu, Ponari itu, ya. Kemudian dia menjadikan sebuah keyakinan betapa batu itu kemudian memiliki keistimewaan. Lalu kemudian dengan keistimewaan yang diyakini dan kemudian di backup, ya, dengan media massa, dengan orang-orang yang hadir di sana sakit kemudian diobati dengan batu itu yang kemudian dicelupkan ke dalam air itu, kemudian viral. Dan kebetulan sekali orang yang sakit itu setelah diberi minuman campuran batu itu kemudian kok ya delala sembuh. Ini semakin menjadi keyakinan kepada masyarakat. Oh, ternyata batu ini memiliki satu khasiat. Kepada orang yang ingin berobat, kemudian jadilah kemudian orang berbondong-bondong pada waktu itu, pada waktu itu, ya, era ramenya tentang masalah batu itu, sehingga orang kemudian meyakinkan, meletakkan dasar keyakinannya itu percaya kepada khasiat batu, ya. Kemudian juga contoh yang saya ambil ini bisa dilihat di dalam kitab hadis-hadis dhaif dan maudhu jilid 1 halaman 104. Penulisnya Abdul Hakim bin Amir Abdad, ya. Kemudian yang kedua, ini contoh hadis palsu. Takhattamu bil aqiqi fa innahu yunfil faqra. Ya. Kalau yang di atas itu la aslalahu, di bawah ini la aslalahu. Kedudukan hadis ini tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya. Dikatakan pakailah cincin dengan batu akik, ya. Fa innahu yunfil faqra. Karena batu akik itu bisa menghilangkan kefakiran. Ini masalah usul, masalah keyakinan. Sehingga pada zaman batu akik itu betapa banyak orang kemudian berbondong-bondong berburu batu akik. Berbondong-bondong berburu-buru dengan batu akik. Karena yang mengilhami salah satunya yaitu tersebarnya salah satu hadis palsu ini. Pakailah cincin dengan batu akik. Karena batu akik itu bisa menghilangkan kefakiran. Masih kita
korelasikan dengan akal sehat kita. Mari kita korelasikan dengan akal sehat kita. Kira-kira batu akik itu bisa nggak menghilangkan kefakiran? Apa batu akik iku kate turu ditekening di bawah bantal? Apakah batu akiknya itu setiap hari dirawat, diruat dengan kembang-kembang misalnya begitu? Kemudian bekas daripada ruatan kembang-kembangnya itu kemudian diminum oleh yang meyakini tentang batu akik itu bisa menghilangkan kefakiran. Apakah yang seperti itu? Tentu ini adalah bertolak belakang dengan akal manusia. Bertentangan dengan akal manusia. Bagaimana batu akik bisa menghilangkan kefakiran? Tidak ada sebuah koneksitas, tidak match. Mosok sih batu akik iso ngilangno kefakiran kepiye? Menjelaskan secara ilmiahnya itu bagaimana? Saya yakin kelas profesor pun angel menjelaskan batu akik bisa menghilangkan kefakiran. Angel untuk menjelaskan ya apa caranya? Untuk menjelaskan batu akik bisa menghilangkan kefakiran itu piye? Maka pada waktu itu betapa hebatnya masyarakat kita pada waktu itu berburu batu akik. Saya masih ingat itu berburu batu akik yang kemudian sampai batu akiknya itu dilala, harganya itu seperti harganya kelas sepeda motor, wah jutaan. Ya. Kemudian dibumbu-bumbui kalau batu akik ini dari hasil hasil puasa. Saya mendapatkan batu akik ini dengan cara menjalankan ritual puasa. Sebelum saya berburu batu akik ini saya menjalankan ritual sholat, menjalankan ritual puasa sepanjang hari dan segalanya itu kemudian dibumbu-bumbui dengan cerita-cerita klinik. Maka kita mencoba untuk mengajak umat ini untuk mari kita beragama itu dengan logika yang sehat yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada manusia ini dengan tuntunan wahyu Al-Quran dan penjelasan dari hadis Nabi SAW yang sahih. Itu yang kedua hadis ini. Ini Imam Az-Zahabi berkata hadis ini batil sebab betapa banyak orang fakir yang memakai cincin bermata akik tetapi senantiasa mereka dililit kefakiran. Ya gak iso, apa ya iso? Kecuali batu akik didol, dijual untuk melunasi hutang. Masa iso batu akik iso membuat orang kemudian mengurangi hutangnya, kefakirannya, nggak masuk akal. Ya didolan batu akik, digawe blonjo. Kan gitu ya, batu akik. Tapi tidak dengan diiringi dengan keyakinan ya kita menjual begitu saja, tidak ada keyakinan lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, salah satu hadis palsu itu adalah ikhtilafu ummati rahmatun. Ya, di sini disebutkan la aslalahu. Ikhtilaf ummati artinya perselisihan umatku itu adalah rahmat. Nah, ini kan sering kita dengar itu. Ya, perselisihan umatku itu rahmat. Padahal ini disebutkan oleh Imam As-Subki tidak ma'ruf di sisi ahlul hadis dan aku tidak mendapatkan sanadnya baik yang sahih, dhaif, ya, atau maudhu dan makna riwayat di atas pun sangat batil dan bertentangan dengan nas Al-Quran surah Al-Imran ayat 103 ya wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu ya. Al-Quran memberikan satu perintah dan larangan. Wa'tasimu itu satu perintah, berpegang teguhlah kalian kepada hablul minallah, yaitu tali Allah, yaitu Quran dan sunnah Nabi SAW. Wala tafarraqu, larangannya jangan kamu bercerai-berai. Lalu kemudian ada sebuah hadis
yang ditabrakkan kepada nas Al-Quran. Ikhtilafu ummati rahmatun, pertentangan, perselisihan umatku adalah rahmat. Artinya apa yang di sini kita? Ya jelas ini adalah menyalahi daripada nas Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wala tafarraqu, janganlah kamu berselisih, beriftirak. Hadis ini menyarankan kalau berselisih itu ada rahmat. Ini bertentangan. Maka kita dahulukan nas Al-Quran, bahwasanya perintah Allah untuk bersatu dan Allah Ta'ala melarang untuk bercerai-berai. Ini bisa dibuka di dalam hadis dhaif dan maudhu jilid 1 halaman 110. Kemudian yang kedua, berlebih-lebihan dalam perkara agama. Ya, berlebih-lebihan dalam perkara agama itu bahasa lainnya adalah ghulu. Ya. Perkara ghulu ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ghulu ini awal daripada penyakit umat yang melanda masyarakat pada waktu itu. Dan yang pertama kali terjadi itu pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi awal terjadinya perbuatan syirik, perbuatan berlebih-lebihan kepada orang-orang salih itu adalah terjadi pada masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umatnya pada waktu itu, umatnya itu berbuat hulu terhadap orang-orang salih, berlebih-lebihan. Jadi ada istilah patung Lata wal Uzza wal Manat, ya. Itu sebuah nama. Jadi nama Lata, Manata wal Uzza ini adalah sebuah nama. Nama itu adalah dari seorang yang solih. Jadi pada masa itu nama ini, nama orang yang solih ini, itu gemarnya itu kalau ada orang melakukan haji, itu orang yang solih ini senantiasa membuatkan makanan, disajikan, diberi makanan, ya. Jadi tamu Allah yang berhaji di Baitullah itu disambut dengan orang soleh ini dengan dibuatkan makanan. Ya. Lalu kemudian orang-orang solih ini kemudian meninggal dunia. Lah keberadaan orang yang meninggal dunia, orang solih ini yang membiasakan diri memberikan makanan kepada para jamaah haji itu kemudian menjadi bahan pembicaraan para jamaah pada waktu itu. Kemana si fulan ini? Kemana si fulan ini? Mereka ini adalah orang-orang yang baik, orang yang terkenal dermawan, orang yang terkenal memberikan infak dan sedekahnya. Kemudian sebagian di antara mereka mengatakan si fulan telah meninggal dunia. Nah, untuk mengenang jasa-jasanya itu, maka orang yang soleh ini dibuatkan patung. Nah, ini awal mulanya terjadinya kesyirikannya itu di situ. Dibuatkan patung. Kalau kemudian kita ditanya kepada mereka, kenapa engkau membuatkan patung? Mereka memiliki alasan. Saya membuatkan patung ini dalam rangka mengenang jasa-jasanya. Tapi lambat laun sampai makin kesini bukan mengenang, tapi untuk bisa mendatangkan rasa khusyuknya ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan patung-patung ini untuk menghadirkan rasa khusyuk. Jadi mereka kalau mau melaksanakan ibadah, mereka memandang patung yang dijadikan sebagai perantara, lalu kemudian mereka melakukan ibadah. Nah, ini adalah merupakan satu bentuk hulu. Ya, di dalam terminologi bahasa Arab dikatakan ghala, guluwan, wa golaun. Adalah bersikap berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam ukuran harga sebuah barang, maka kata ghalaun adalah memiliki makna mahal harga barang tersebut, yaitu melebihi batas harga normal, artinya melebihi batas daripada beragama. Maka kemudian kita teringat
salah satu asal dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iktisodun bi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Bersikap sederhana di dalam melaksanakan sunnah itu lebih baik daripada berlebih-lebihan di dalam melaksanakan sesuatu yang tidak ada aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita harus bersikap sederhana di dalam melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya juga menyampaikan hal semacam begini ini di tengah-tengah teman-teman, ya, bahwasanya perbuatan yang itu memang betul itu sunnah, tapi kalau kemudian dijalankan secara berlebih-lebihan, akhirnya tidak menjadikan khair bagi orangnya. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di sini saya bawakan sebuah hadis dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Quran surah Nisa ayat 171 yang berbunyi, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruh min fa aminu billahi wa rasulih wa la taqulu thalatha. Ya, dan seterusnya itu artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan ruhnya darinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya, cukuplah Allah menjadi pemelihara. Ini adalah merupakan satu bentuk purifikasi, ya, memurnikan zat Allah Subhanahu Wa Taala dari tuduhan-tuduhan orang-orang ahli kitab, yaitu orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Ya, awal dari sebuah kesyirikan itu dikarenakan cikal bakalnya adalah bersikap berlebihan terhadap orang-orang solih. Ya, bagaimana ketika orang-orang solih itu keberadaannya itu kemudian mereka berbuat hulu, ya, berlebih-lebihan. Ya, ini juga dikuatkan, ya, di dalam Quran surah Taubah ayat 31, ya, ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ya, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohib-rohib mereka sebagai rob-rob selain Allah Ta'ala. Jadi mereka menjadikan para pendeta-pendeta mereka, para rohib-rohib mereka, kalangan orang-orang alim di antara mereka itu mereka jadikan, ya, rob-rob selain Allah. Jadi mereka secara tidak langsung menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian dikomentari oleh seorang ahli tafsir yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di bahwa ayat di atas mengandung larangan dari Allah Ta'ala kepada ahli kitab dalam bersikap berlebih-lebihan dalam beragama, yaitu melampaui batas dari ketentuan yang disyariatkan kepada perkara-perkara yang tidak disyariatkan, sebagaimana perkataan orang-orang Nasrani yang melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang mendudukannya setara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah. Ini bisa dibuka di dalam terjemah tafsir Al-Quran Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Ini jilid 2 halaman 262. Dan kemudian penyakit umat, selain mereka menisbahkan terhadap hadis-hadis palsu di dalam beribadah, beramalan, yang kemudian kedua juga mensikapi agama itu dengan berlebih-lebihan, maka yang ketiga juga menjadi taklidnya,
ya, penyakit umat ini adalah taklid terhadap mazhab. Nah, maka Muhammadiyah tidak mengenal bermadhab, ya, tidak boleh bermadhab, ya. Ini menjadi satu bentuk penyakit umat, taklid terhadap mazhab. Ya. Legak mazhabku, dia tidak mau melaksanakan daripada apa yang sudah jelas ada nasnya. Ini penjelasannya, yaitu ini ya. Nah, taklid terhadap mazhab. Sedikit mepet ini. Apa ini maksud dengan taklid terhadap mazhab? Kata taklid itu dari akar kata qallada, yuqallidu taqlidan, memiliki makna menguasakan urusan. Jadi menguasakan urusan. Jadi cukup dia beribadah itu menguasakan amaliyahnya, itu mempercayakan kepada mazhab, ya, yang diyakini atas kebenarannya. Dikatakan dalam sebuah kalimat qallatuhu amalan, artinya saya mengharuskan untuk melakukan amalan tersebut. Sedangkan kata al-madhabu diambil dari kata zahaba yadhabu, zahaban wa zuhuban, memiliki makna pergi, berjalan atau berlalu. Sedangkan persamaan kata dari al-madhabu adalah al-mu'taqadu, at-ta'limu, at-tariqah, yang memiliki makna doktrin, kepercayaan atau ajaran. Maka taklid terhadap mazhab adalah suatu jalan atau cara yang berkeyakinan atas amalan yang akan atau telah dilakukan, baik dalam urusan ibadah dan bermuamalah harus mengikuti cara atau doktrin dari pendiri mazhab tersebut. Ini bisa dibuka di dalam kitab terjemah Al-Mufradat fi Gharibil Quran, jilid 3 halaman 224. Penulisnya adalah Ar-Raghib Al-Asfahani. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mazhab ini adalah suatu thariqah, satu jalan di mana seseorang ingin mengambil sebuah dalil istinbat hukum, kemudian dia mencoba untuk mengalihkan untuk pengambilan hukum itu kepada salah satu mazhab yang ia yakini akan kebenaran. Nah, konsekuensi logisnya, penyakit yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kemudian mazhabnya itu kemudian diakui sebagai satu keyakinan kebenaran, yang kemudian menimbulkan semangat ta'assub, fanatisme, fanatik yang berlebih-lebihan, sehingga memandang orang yang tidak sejalan dengan mazhabnya itu kemudian timbul justifikasi salah, bid'ah. Karena apa? Karena timbul perasaan yang begitu, selain timbul dari semangat hulu berlebih-lebihan terhadap perkara-perkara agama, lalu kemudian semangat itu kemudian timbul dengan semangat ta'assub, sehingga memandang orang yang tidak sejalan dengan mazhabnya itu cenderung kemudian disalahkan. Atau lebih ekstrimnya, wis gak nyunah, wah itu bid'ah, ya. Ini adalah merupakan satu penyakit, dan inilah kemudian Muhammadiyah membebaskan persyarikatannya untuk tidak bermadzhab, ya, tidak bermadzhab, ya. Maka kemudian baik yang kemudian moto yang kemudian dimunculkan, ya, adalah ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Kemudian saya mencoba untuk menambahkan ala fahmi tarjih Muhammadiyah, kembali kepada Quran dan sunnah di atas pemahaman tarjih Muhammadiyah. Jadi tarjih Muhammadiyah ini adalah salah satu bentuk wadah di dalam memfilter hadis-hadis
mana yang sahih, mana yang hasan, itu kemudian difilter, mana yang dhaif, mana yang maudhu, sehingga terjih Muhammadiyah itu kemudian memberikan satu rel kepada warganya untuk beribadah kembali bagaimana di dalam memahami satu hadis, dan kemudian kita tidak akan masuk dalam kategori orang yang bermadzhab. Ya, dikatakan oleh Muhammad Sultan Al-Maksumi Al-Makki, pengajar di Masjidil Haram. Ini saya ambil di dalam buku haruskah saya memiliki kitab namanya Haruskah Setiap Muslim Bermadzhab. Itu halaman 10, penulisnya Muhammad Sultan Al-Maksumi Al-Makki. Beliau mengatakan begini, menarik ini. Tidak ada keharusan atas seorang muslim untuk komitmen terhadap salah satu mazhab. Ya. Secara khusus, bahkan siapa yang komitmen dengan salah satunya secara di setiap persoalan, berarti dia telah ta'assub, fanatik yang keliru dan taklid buta. Ya, dia termasuk orang-orang yang memecah belah agama. Ya, ini mazhab. Ya, kalau Nahdlatul Ulama Muhammadiyah ini adalah HIA. Ya, bukan satu mazhab, adalah HIA. Ya, organisasi dakwah, organisasi sosial, sehingga tidak bisa kemudian dimasukkan dalam kategori mazhab. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin," dan seterusnya, ini adalah merupakan satu perintah bahwa dalam berdakwah ini adalah menyeru kepada Allah dengan hujjah, dengan ilmu. Ya, basirah itu dengan ilmu. Ya, Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, tafsirnya, inilah jalanku adalah cara dan sunnahnya, yaitu dakwah menyeru kepada syahadat kepada Allah Ta'ala berdasarkan bukti, dalil dan keyakinan serta argumentasi yang rasional dan syariah. Ini bisa dibuka dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 466 sampai 467. Selain itu, para jamaah ini saya juga tampilkan para imam mazhab sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk Nabi. Ini saya ambil yang kita kenal dari ucapannya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan muridnya Abu Yusuf rahimahullah ta'ala, la yahillu li ahadin ayyakula biqaulina hatta ya'lamu min aina qulnahu. Artinya tidak boleh bagi seseorang pun mengambil perkataan kami. Jadi Imam Abu Hanifah sendiri sudah mengatakan, tidak boleh seseorang pun mengambil perkataan kami sampai ia mengetahui dari mana kami mengambil perkataan tersebut. Artinya sampai diketahui dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis Nabawi. Jadi kalau kita nanti di dalam beramalan, ya, maka kita harus melihat dari konten hadis yang kita amalkan. Ya, baru kemudian kita sampaikan pendapat ini seperti ini, pendapat ini seperti ini di dalam hal melihat dari perbedaan pendapat. Tapi Imam Abu Hanifah di dalam era-eranya itu sudah menyampaikan bahwa tidak boleh seorang mengambil perkataannya beliau sampai ia mengetahui dari mana Imam Abu Hanifah itu mengambil dasar dalil itu. Kemudian Imam Malik juga berkata, innama ana basyarun ukhti'u wa usibu. Nah, ini ya. Artinya dan seterusnya itu, kata Imam Malik, sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa keliru dan benar. Lihatlah setiap perkataanku, jika itu mencocoki Al-Quran dan hadis Nabawi maka ambillah, sedangkan jika itu tidak mencocoki Al-Quran dan hadis Nabawi maka tinggalkanlah. Ini menunjukkan apa? Para imam mazhab itu berlepas diri dari mereka mencoba untuk bersikap ta'assub terhadap pendapat sang imam, sehingga masing-masing imam mazhab itu kemudian memberikan satu qaul. Ya. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan, idza shahhal hadisu fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah pendapatku. Itulah pendapatku. Artinya jangan melihat Imam Syafi'inya, tapi lihatlah sumber yang dijadikan pijakan dasar sang imam. Sehingga beliau mengatakan idza shahhal hadisu, hadis itu sahih.
ikut thariqahku, ikut pendapatku, itu jalanku. Artinya apa? Para imam itu merujuk kepada hadis-hadis sahih dan berlepas diri dari hadis-hadis yang palsu. Ya, betapa banyaknya hadis-hadis palsu yang hari ini beredar di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian tidak ada satu arahan kepada mereka, kemudian mereka beranggapan amalannya itu telah dibangun di atas dasar petunjuk, padahal yang dijadikan dasarnya adalah hadis palsu. Imam Ahmad mengatakan, man radda hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ala syafa halaka. Malah Imam Ahmad mengatakan begini, barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti telah berada dalam jurang kebinasaan. Jadi ini masyarakat harus kita pahamkan, ya. Masyarakat ini harus banyak kita pahamkan tentang hadis-hadis sahih, ya. Sehingga dengan begitu caranya bagaimana? Yaitu tadi, ya. Para asatid ini kalau menampilkan hadis, sampaikan hadis ini dhaif, hadis ini sahih, supaya kita tidak terkena satu ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya, barang siapa yang berkata berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersiap-siaplah dia mengambil tempat duduk di neraka. Nah, ini harus hati-hati. Harus kita sampaikan kepada masyarakat ini bahwa gerakan dakwah itu harus dua, yaitu tasfiyah wa tarbiyah. Nah, ini nanti dalam konteks tarbiyahnya ini sudah saya sampaikan kemarin lalu, cuma dalam sesi ini saya sampaikan sedikit tentang peran tauhid, tarbiyah, yaitu memiliki kata roba dan roba, robwan, waroba, warubuan, wurubuan. Ini sudah saya sampaikan di dalam pertemuan dengan pimpinan cabang Muhammadiyah di Candi. Ini nanti bisa di copy paste ya. Kemudian yang terakhir adalah peran tauhid dalam kehidupan. Ini sudah saya sampaikan di dalam sebuah makalah saya ini. Peran tauhid dalam kehidupan disampaikan di sini adalah al-haya fi dhilalit tauhid. Ini ada beberapa al-maliku, ar-rub, al-maksud, Allah al-mahbub. Ini tujuan terakhirnya itu adalah ini, hayatun thayyibatun. Jadi peran tauhid dalam kehidupan itu mengajak umat ini supaya mendapatkan hayatun thayyibatun, yaitu kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang barokah. Dan itu ada di dalam Quran surah 16, surah An-Nahl ayat 97, bahwa manusia yang beramal sholih diiringi dengan tauhid kepada Allah, maka dia akan Allah Ta'ala berikan yaitu hayatan thayyibatan, yaitu kehidupan yang baik, kehidupan yang berbarokah. Ini yang bisa saya sampaikan para jamaah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan satu pengetahuan dan menjadikan satu tambahan pengetahuan kita terhadap ad-dinul Islam ini. Dan jika ada ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.